Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Terima kasih Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog. Kembali bersama saya Muhammad Rizky, yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan dengan tentunya berbagai tema-tema yang sedang booming atau yang memang sedang berkembang atau menjadi isu di masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong. Dan pemirsa, pada saat ini tema yang akan kita angkat ini adalah terkait dengan pembangunan. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa Kabupaten Tabalong khususnya pembangunan ini bisa dibilang sudah hampir cukup merata, bukan hanya dari perkotaan tapi juga ke pedesaan, yang mana terbukti mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah tahu bahwa di pedesaan ada dana desa seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang ada di perkotaan, dan pada saat kesempatan kali ini kita ingin membahas seputar dana kelurahan. Nah, ini mungkin bagi pemirsa yang masih juga belum tahu apa itu dana kelurahan, saat ini kita sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang akan menyampaikan dan juga akan mensosialisasikan terkait dengan apa itu dana kelurahan, yang mana dana kelurahan ini akan digunakan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Tabalong. Oke, yang pertama narasumber yang sudah hadir. Samping saya di sini ada Pak Haji Yuzan Nur. Bapak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Nah, beliau ini merupakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong. Kemudian di samping Pak Yuzan ada juga Pak Julpan Nur. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Ini pertama kalinya ya, Pak, ya dihadir di acara Tabalong Dialog ya? Pertama kali. Oke, baik. Nah, beliau ini merupakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Dan di ujung ada Bapak Syahrani, beliau merupakan Lurah Agung. Nah, apa kabar, Pak? Ya, sehat. Baik. Baik, Ini pertama kali juga ya Bapak datang ke sini ya? pertama kali, Oke. Baik, kita akan langsung saja pemirsa untuk mulai diskusi dan juga perbincangan kita terkait dengan apa itu sebenarnya dana kelurahan, dan itu apakah ini sama dengan dana desa seperti itu, dan apa sebenarnya manfaat dan apa latar belakang keberadaan dari dana kelurahan ini. Oke, langsung saja saya akan berbincang-bincang, pasti seperti biasa dengan yang paling dekat dengan saya. Ini ada Pak Yuzan. Baik, Pak Yuzan, ini kalau boleh tahu nih, sebenarnya dana kelurahan itu apa sebenarnya, Pak? Dan ini mulai sejak kapan, Pak, ada di Kabupaten Tabalong seperti itu, Pak? Baik. Silakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, para pemirsa. Dana kelurahan ini sebenarnya di dalam terminologi APBN itu adalah program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Nah, sebutan ini untuk lebih familiar dan lebih mudah diingat, dikenal oleh masyarakat, kita sebut saja dengan dana kelurahan. Oke. Nah, program dana kelurahan ini sejak 2018 bulan Oktober telah dicanangkan melalui APBN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2018. Nah, dana kelurahan ini tentu saja merupakan sesuatu yang baik, angin segar bagi kelurahan. Tetapi kelurahan ini kan adanya di kabupaten kota. Nah, oleh karena itu kesiapan kabupaten kota. Nah, kemudian dasar hukum yang tadi saya sebutkan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 130 tahun 2018. Itu tentang peruntukan dan pemanfaatan. Nanti Pak Asisten mungkin akan jelaskan itu. Nah, tidak sekedar itu, kemudian ada regulasi yang ketiga yang mengatur itu adalah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 187 tahun 2018. Itu yang mengatur tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum tambahan, yang di dalamnya adalah ada komponen dana kelurahan yang kita sebutkan tadi. Nah, tentu saja ini merupakan hal yang baik bagi kita masyarakat di kelurahan, tapi tidak serta-merta kita bisa melakukan hal itu dengan apa namanya tergesa-gesa. Nah, oleh karena itu terus terang saja, di dalam APBD di 2019 yang kita susun kemarin di 2018, itu kita belum mengakomodir itu. Belum. Nah, belum akomodir karena apa? Terbitnya regulasi-regulasi yang saya sebutkan tadi,
setelah kita lebih dulu menetapkan menyusun Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019 Kabupaten Tabalong gitu. Tapi sekedar diketahui bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tadi, maka untuk Kabupaten Tabalong dana kelurahan yang termasuk dalam komponen dana alokasi umum tambahan kita diberikan oleh pemerintah pusat sebesar 3.701.380.000 untuk Kabupaten Tabalong. Berarti mengakumulasi bagi kelurahan yang ada di Kabupaten Tabalong. Berarti kalau di kelurahan ini ada 10, maka rata-rata per kelurahan akan mendapat alokasi sebesar 370.138.000 per kelurahan di 2019. Itu gitu. Dananya berasal dari APBN ya, berarti APBN. Murni dari APBN. APBN ya? Oke. Ya. Terus kalau boleh tahu nama, mungkin saya beralih ya ke Pak Zulfan ya, minta izin ya, beralih silahkan. ke Pak Zulfan. Kalau dari Pak Zulfan sendiri gimana Pak menanggapi dengan keberadaan dana kelurahan ini Pak bagi Kabupaten Tabalong, khususnya bagi masyarakat Pak? Baik, yang jelas untuk dana kelurahan ini paling tidak dapat mempercepat dalam rangka pembangunan yang berada di wilayah perkotaan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yusan tadi, tentunya peruntukannya sudah diatur di Permendagri 130 tahun 2018, yaitu untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan, dan yang kedua pemberdayaan masyarakat, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat itu ada pembangunan yang sifatnya fisik dan ada pembangunan yang sifatnya non fisik. Nah, adapun pembangunan dalam percepatan sarana prasarana di kelurahan itu peruntukannya sudah diatur. Misalnya untuk prasarana lingkungan pemukiman, prasarana transportasi, prasarana kesehatan, dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, termasuk juga di pemberdayaannya. Namun semua proses itu tentunya kita membuat aturan regulasi untuk petunjuk teknis agar pelaksanaan di lapangan dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur. Nah, adapun pembagian dananya itu 75% dari dana yang terima oleh kelurahan dari total 370.138.000 itu peruntukannya kita untukkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Kemudian 15% dari total dana yang terima untuk pemberdayaan masyarakat, dan 10% maksimal itu untuk biaya operasional. Oke, ya baik. Saya mungkin beralih lagi kembali ke Pak Yuzan. Oke Pak, tadi sempat disampaikan tadi bahwa peraturan tadi itu datangnya setelah di rapat setelah kita menyusun APBD 2019. Oke. Dia belum teranggarkan. Oke, jadi karena ini belum teranggarkan seperti yang Pak bilang tadi, jadi nanti gimana Pak? Ini kira-kira mungkin kapan seperti itu? Baik. Nanti melalui mekanisme pergeseran anggaran APBD 2019, maka kita akan akomodir, kita alokasikan dana alokasi umum tambahan untuk dana kelurahan ini dalam APBD dengan cara melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 2019. Tenang saja bahwa Pak Lurah, kita akan melalui mekanisme yang legal dan tentu saja memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Oke, baik. Ini kan kalau ini kan mungkin permulaan Pak ya, nanti bakal jadi permulaan ini. Biasanya kan kalau saya sedikit mungkin melihat dari kalau yang penyusunan anggaran dana desa dan lain-lain, itu mereka biasanya ada rapat-rapat atau musyawarah dan sebagainya. Nah, ini nanti kalau untuk yang dana kelurahan ini seperti apa Pak mekanismenya mungkin, atau ke Pak Zulfan mungkin, atau gimana Pak Yuzan? Boleh? Oke, boleh, silakan Pak. Baik. Pak Zulfan nanti akan menambahkan. Oke, siap. Program ini tentu saja membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan kelurahan. Oleh karena itu, perlu kesiapan dan kewajiban terutama pemerintah kelurahan. Nah, yang paling pokok adalah dana kelurahan ini, kita menyebut dana kelurahan tadi kan, itu tentu saja harus melalui mekanisme musyawarah kelurahan. Oke, yang ada melibat, juga ya? Ada, yang tentu saja melibatkan lembaga masyarakat di kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, gitu pasti. Nah, kemudian yang kedua, melalui mekanisme musyawarah kelurahan itu tentu saja dibuat perencanaan. Perencanaan kelurahan itu tentu saja wujud nyatanya adalah dokumen perencanaan.
Nah, dokumen perencanaan ini tentu saja bagi apa namanya ASN di kelurahan tidak serta-merta mudah dibuat, walaupun kami dorong terus. Untuk itu, kami membawa agar kawan-kawan di kecamatan, di kelurahan itu melakukan konsultasi membuat perencanaan dana kelurahan ini kepada kawan-kawan kita di Bapeda. Nah, itu. Nah, nanti berkonsultasi membuat perencanaan kelurahan untuk melakukan pencairan dana tersebut, tentu saja berkoordinasi dengan kami di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Itu yang kesiapan dan kewajiban. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya maksud saya, ada kewajiban dari pemerintah kelurahan itu adalah si lurah, Pak Lurah ini ditunjuk atau didaulat sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi dia harus menunjuk nanti PPTK, PPK yang ditetapkan dengan ketetapan bupati. Itu kewajiban-kewajiban seperti itu. Nah, sehingga mekanisme pengelolaan ini tetap melalui mekanisme perencanaan dan mekanisme pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu. Oke, baik. Kalau Pak Jufan gimana Pak proses dari penggunaan penyusunannya seperti itu, mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak? Silakan Pak. Baik, Bapak Bupati sudah mengeluarkan surat lah pada seluruh camat, SKPD, kepala bagian, kabak dan lurah, yang intinya satu, mengatur secara teknis. Misalnya pembagian persentase keuangan tadi, misalnya minimal 75% untuk sarana prasarana kelurahan, 15% misalnya untuk pemberdayaan dan 10% untuk operasional. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Kepala Keuangan tadi, ada prosedur yang harus dilalui. Misalnya dari perencanaan itu, lurah wajib memfasilitasi untuk memusyawarahkan di kelurahan tentang usulan-usulan apa saja yang diusulkan di dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang berikut, setelah usulan itu ditetapkan di kelurahan, kelurahan wajib untuk mengkoordinasikan dengan dinas instansi terkait. Misalnya kelurahan itu mengusulkan untuk perbaikan jalan lingkungan, paving block. Nah, itu dia harus mendapatkan rekomendasi dari dinas Perkim. Atau kelurahan mau memperbaiki masalah sanitasi atau kesehatan. Nah, itu harus melewati dinas kesehatan. Jadi ini untuk menghindari terlapisnya kegiatan dengan SKPD yang berada di kabupaten. Kemudian setelah kelurahan mendapat rekomendasi dari SKPD, usulan tersebut dimasukkan ke Badan Perencanaan Daerah atau Bapeda. Ini dalam rangka nantinya Bapeda mereview kembali usulan-usulan mana saja yang nantinya akan diusulkan ke Dinas Keuangan dalam rangka penganggarannya. Oke. Ya baik, ini sebenarnya saya ingin bertanya lagi dengan Pak Syahrani, tanggapannya seperti apa ini. Cuman kita Pak Yuzan, Pak Jufan, kita jeda dulu ya sejenak setelah ini karena masih ada iklan yang mau lewat dulu nih Pak. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Dialog setelah jeda berikut ini. Oke, baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dan kali ini adalah giliran Lurah Agung Pak Syahrani yang akan saya tanya-tanya gitu ya, saya interogasi gitu ya. Oke, baik Pak Syahrani, ini kalau boleh tahu nih Pak tentang Kelurahan Agung sendiri ini ada berapa RT Pak di sana Pak? Untuk Kelurahan Agung sementara ini ada 7 RT Pak. Oke, Pak. Ada 7 RT. Jadi kemarin kami menghadiri rapat masalah ini. Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mengalokasikan dana APBN ke kelurahan yang kami sebut istilahnya ADIKA Pak, anggaran dana kelurahan. Anggaran dana kelurahan. Iya, ya. ADIKA. Ini kan ada ADD untuk desa, dan ADIKA untuk kelurahan. Nah, soal itu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah
yang mana nantinya dalam pelaksanaannya ini kami akan selalu berpegang kepada petunjuk-petunjuk pelaksanaan, baik itu petunjuk umum dari Permendagri nomor 130 tahun 2018 maupun dari petunjuk dari pemerintah daerah. Itu yang bahan kami untuk pelaksanaan di lapangan. Oke, baik Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sebelum adanya anggaran dana kelurahan atau ADK yang lo bilang tadi ya, sebenarnya kalau dalam hal pembangunan sendiri di Kelurahan Agung dulu seperti apa Pak? Kalau mau membangun atau ada jalan atau jembatan atau gimana gitu, gimana Pak? Ya, terima kasih. Kalau dulu kami ini yang sifatnya dulu nggak ada dana ADK. Nah, kami hanya sebatas memfasilitasi saja dari usul-usulan warga membuat proposal, kami fasilitasi semacam memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan ke SKPD yang ada hubungannya dengan usulan yang bersangkutan. Mau misalnya ada kegiatan pembangunan jalan atau gang, ini kami otomatis ke Dinas Perkim atau Dinas PUPR. Begitu juga dengan kegiatan lain masalah pertanian segala macam. Hanya yaitu kami ini kesulitannya ini beda dengan dana ADD. Kalau ADD kan begitu ada pembangunan kegiatan yang sifatnya emergensi kan bisa diambilkan dengan dana ADD. Kalau kami yang mudah-mudahan dengan dana yang ini kami akan bisa berbuat banyak lah kepada warga kami. Oke, jadi saya ambil sedikit kesimpulan Pak. Kalau dulu begitu ada ingin apa nih, membangun apa seperti itu, maka dari warga mungkin tadi dan Bapak itu ada usulan, kemudian Bapak memfasilitasi untuk ke SKPD seperti itu ya. Berbeda nanti kalau nanti kalau dengan adanya, menurut Bapak nih, kalau dengan adanya ADK nanti seperti apa Pak untuk masalah pembangunan? Kalau menurut Bapak nih? Menurut kami ini kan ada memegang petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Yang pertama mungkin diawali dengan kami sosialisasi, melaksanakan musyawarah perencanaan kelurahan yang khusus membahas masalah dana yang ini, dana ADK. Nah, kemarin kami waktu melaksanakan musyawarah kelurahan secara umum, habis pembahasan ini, lalu kemarin pada peserta rapat kami informasikan, kami singgung masalah dana ini. Wah, mereka semuanya ini gembira. Itu ke siapa Pak? Ke semua elemen masyarakat? Kami sudah ada rapat di Musyawarah Bank untuk pembahasan kegiatan yang dananya akan dibiayai dengan APBN, APBD 1, APBD 2. Nah, nanti untuk khusus masalah ini kami akan melaksanakan khusus musyawarah kelurahan kembali untuk membahas masalah dari yang 370 juta ini. Nah, kemarin kami berikan informasi kepada beliau-beliau bahwa kami berikan waktu 1 minggu untuk memusyawarahkan DRT-nya kembali, memberikan masukan DRT apa hal-hal yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan dengan dana yang ada ini. Nah, nanti setiap RT waktu kami melaksanakan musyawarah kelurahan itu, dia sudah ada bahan dari warganya masing-masing RT ini, lalu kita rumuskan di forum tingkat kelurahan. Nah, sesudah tingkat kelurahan ini nanti kita tindak lanjuti konsultasi ke dinas-dinas yang terkait sesuai dengan usulan pada warga RT ini. Jadi tadi masyarakat gembira Pak ya menyambut keberadaan dana desa ya, dana kelurahan maksud saya. Terus Pak, dengan adanya ini kan ada dana kelurahan ini kan, tadi kalau nggak salah Bapak nyebutnya 370 juta ya? Iya. Itu gimana Pak? Kalau menurut Bapak sendiri itu cukup, kurang atau lebih Pak, atau gimana? Untuk permulaannya? Ya, sementara ini kalau dibandingkan dengan dana ADD yang 1,8, 1,9 kan ya otomatis. Cuma kita suatu warga ini kan ya otomatis kita bersyukur lah sementara ini kan. Apabila kita bersyukur mungkin akan ditambah. Ya mudah-mudahan di tahun kedepannya kita mendapatkan lebih banyak lagi karena oleh kita ya nikmati apa yang adanya itu kan otomatis sesuai dengan ayat Al-Qur'an juga kan. Kita merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan, kemungkinan tahun depan akan ditambah lagi. Baik nih Pak. Terima kasih. Ini tahan dulu Pak ya, Pak Syahrani ya. Saya mau kembali dulu ke Pak Yuzan nih. Ini tadi Pak Syahrani tadi sudah sangat senang sekali itu, dan juga mungkin sudah menyampaikan ke masyarakat, jadi senang sekali nih. Cuman mungkin ini kalau ingin boleh tahu nih Pak, tadi kan pasti tentunya ini nggak asal digunakan gitu, pasti ada tata caranya gitu Pak. Ini boleh dijelaskan dulu Pak supaya mungkin Pak Syahrani atau mungkin masyarakat yang belum melihat nih, yang kelurahan-kelurahan bisa tahu seperti apa tata cara dari penggunaan atau mungkin penyaluran dari dana kelurahan ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sekaligus mengingatkan kepada Pak Lurah bahwa sebagaimana saya jelaskan tadi, perlu kesiapan dan kewajiban
Tadi kan musyawarah kelurahan, kemudian dalam musyawarah ada berita acara perencanaan di apa namanya dilegalkan dengan dokumen perencanaan. Tapi tidak sebatas itu saja, ada mekanisme lain yang harus ditempuh. Nah, ketika itu sudah dilewati, dipenuhi, maka kita akan segera memohon untuk pencairan. Nah, tahapan pencairan dana itu melalui 2 tahap. Yang tahap pertama itu kita diberi batas waktu antara bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, ini Pak Asisten juga, Pak Lurah termasuk Pak Camat, di bulan Januari sampai Mei ini batas waktu pencairan tahap pertama. Penuhi semua kewajiban-kewajiban yang telah kita bahas tadi dan kita jelaskan. Nah, kemudian tahap kedua, apabila tahap pertama itu sudah dilakukan kegiatan, kemudian pertanggungjawaban sudah disampaikan, maka tahap kedua akan segera diluncurkan. Nah, berapa nilainya? Tentu saja ini dibagi 2. Kalau tadi per kelurahan itu apa namanya sekabupaten itu 3,7, maka di tahap pertama berarti akan dicairkan atau diluncurkan sebesar 1.850.600.000. Ya, persis dibagi 2, 50%, 50%. Nah, tahap kedua begitu juga, tetapi perlu diingat bahwa tahap kedua tidak akan dicairkan, tidak akan diluncurkan ketika tahap pertama pelaksanaannya, pertanggungjawabannya tidak disampaikan. Ini rambu-rambu. Berarti bisa kurang dari 300 kalau iya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu tahapannya seperti itu. Tapi kita berharap karena tadi sudah disampaikan sangat gembira kan menyambut ini. Tolong ini pemerintah kecamatan di bawah koordinasi Pak Asisten, Pak Lurah sebagai pelaksana TNC di lapangan, laksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Oke, baik, saya mau beralih lagi nih ke Pak Jopan. Pak, kalau melihat dari tadi sudah disampaikan bagaimana pencairan dananya tadi Pak ya, tata cara tadi. Kalau dari apa namanya proses sendiri dari mulai musyawarah tadi seperti yang mungkin disampaikan tadi, yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dari pemerintah kabupaten seperti apa Pak? Mungkin ada penyampaian Pak. Baik, terima kasih. Supaya sesuai dengan alur gitu istilahnya. Yang jelas kan ada prosedur yang harus dilalui oleh pemerintahan kelurahan. Baik dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan pengawasan serta pelaporan. Nah, hal-hal itu sudah ada dalam aturan Juklak dan Juknis lah. Misalnya perencanaan melewati musyawarah kelurahan. Nah, di dalam musyawarah terus sudah ditentukan persentasenya. Dia tidak diperkenankan melebihi aturan-aturan main yang sudah kita tentukan. Kemudian kelurahan juga harus mengkoordinasikan dengan dinas instansi terkait. Apakah dinas kabupaten itu sudah menganggarkan atau belum? Nah, kita menghindari terlapisnya anggaran. Kemudian yang berikut, seperti yang disampaikan oleh Pak Yusan tadi, dalam prosedur penganggaran tentunya sudah didisposisi oleh Bapeda selaku SKPD yang menentukan yang mana-mana saja yang dianggarkan. Dia tadi menghindari terlapisnya kegiatan. Kemudian dalam rangka nanti processing penganggaran, nantinya Dinas Keuangan yang akan mengasistensi sesuai aturan yang berlaku. Termasuk juga pelaporan, pertanggungjawaban. Nah, untuk di bidang pengawasan ini Pak Bupati bisa memerintahkan inspektorat dan camat untuk melakukan pengawasan dan pembinaannya. Oke, baik. Ini saya mau beralih lagi nih ke Pak Lurah nih. Pak Lurah, ini kan nanti ada rencana nih bakalan ada kucuran dana seperti itu. Nah, di tahun perdana ini Pak, Bapak rencananya ingin fokusnya ke pembangunan apa Pak? Kalau boleh tahu nih, bocoran dari Kelurahan Agung. Untuk kegiatannya ini kami serahkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan oleh warganya, sesuai dengan aturan-aturan yang main yang telah ditentukan. Nah, maka oleh sebab itu dana tersebut semestinya ini tidak dibagi rata. Sebenarnya harus melihat skala prioritas yang sangat diperlukan oleh warganya. Artinya itu tidak mesti semua desa, semua RT itu sama. Nah, kemungkinan RT ini mungkin 30, RT ini mungkin ada 20. Sesuai dengan ini Pak. Sesuai dengan usulannya, kan kita mengusulkan jalan itu kan beda-beda. Ada yang panjangnya 200, ada yang sampai 1 kilo, ada yang 600, kan kita sesuaikan dengan itu. Hanya saja kami berharap pihak RT agar dapat memahami kepentingan warganya masing-masing. Karena untuk
tahun-tahun ke depannya kan mungkin desa yang dulunya sekian menerima kan tahun ke depannya mungkin bisa lebih. Nah, artinya itu ya sama-sama inilah memperhatikan kebutuhan warga kita yang masing-masing. Oke. Ya baik, Pak Jovan gimana Pak menanggapi ini Pak? Yang jelas kita sangat berharap anggaran itu efektif dan efisien. Jangan sampai tanggung. Ibaratnya kalau mengerjakan jalan, yang di jalan itu ada jembatan, ya tuntaskan juga jembatannya. Biar pemanfaatnya semaksimal mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Lurah tadi, tentunya dilihat dari skala prioritas. Yang sangat mudah itu yang dilihat adalah siapa-siapa sih yang memakai jalan ataupun prasarana itu. Semakin banyak masyarakat yang memakai, secara skala prioritas berarti itu sangat penting bagi masyarakat setempat. Oke, baik, ini terima kasih Pak tanggapannya. Kita jeda lagi Pak ya sejenak, ini masih ada beberapa iklan yang mau lewat dulu. Nanti setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali berbincang-bincang setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Pak Yuzan, ini tadi kan sempat disinggung dana kelurahan tadi sekitar 300 jutaan tadi ya, kalau yang per ini ya. Itu tadi sama setiap kelurahan Pak? Sama besaran nominalnya sama ya. Boleh tahu Pak kalau boleh tahu itu jumlah pembagian itu tadi gimana Pak? Teknik dari pembagian masing-masing. Maksud saya begini, kalau dari kayak contoh malah kalau kayak dana desa kan itu beda-beda nih, melihat dari potensi dari desa. Nah kalau kelurahan sendiri Pak tadi kenapa Pak kalau boleh tahu kok sama merata gitu? Oke, terima kasih. Secara spesifik parameter atau indikator untuk kelurahan itu tidak disinggung, tidak dibahas, tidak dimuncul. Tetapi indikator yang paling mendasar adalah berdasarkan kategori kabupaten kota yang mendapat dana insentif daerah. Nah, di dalam petunjuk itu dikatakan bahwa ada 3 kategori kabupaten kota penerima dana insentif daerah berdasarkan pada pelayanan dasar. Nah, 3 kategori itu adalah daerah atau kabupaten kota yang satu yang kategori baik, yang kedua kategori sangat diperlukan, kemudian yang ketiga adalah yang diperlukan. Nah, kita berada di tengah di kategori yang kedua. Nah, karena itu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dialokasikan untuk kabupaten kota yang berada di kategori kedua itu sebesar 3,7 miliar. Itu dia ukurannya itu per kabupaten kota, bukan spesifik merujuk ke per kelurahan, tidak. Jadi dananya full diberikan atas namanya kabupaten kota. Tinggal membagi sebesar apa nanti dibagi kelurahan yang ada. Gitu. Lalu ada apakah ini akan seterusnya rata Pak nanti dibagi ke kelurahan atau mungkin nanti melihat dari potensi masing-masing terus ada perbedaan nantinya mungkin Pak? Nah, jadi begini, secara logis bahwa kelurahan itu kan berada di ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan. Dia bukan desa. Nah, oleh karena itu kompleksitas kehidupan masyarakat perkotaan itu sudah relatif sama. Itu pertimbangan logisnya. Nah, oleh karena itu sebesar apa yang diakomodir atau dialokasikan untuk kabupaten kota, maka sebesar itulah yang dibagi rata untuk kelurahan yang ada di kabupaten yang bersangkutan. Oke, gitu. Baik, saya beralih ke Pak Jovan. Ada yang mau ditambahkan Pak terkait dengan pembagian dana kelurahan ini Pak? Baik, secara jumlah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yusan lah bahwa sama semuanya yang dipotretkan di tingkat kabupatennya. Nah, kabupaten kita termasuk kategori perlu ditingkatkan. Nah, angkanya sebesar 3,7 miliar tadi yang secara teknis kita atur persentase.
biar berimbang. Jangan sampai nantinya kelurahan itu menganggarkan pemberdayaan terlalu banyak atau menganggarkan prasarana terlalu banyak. Nah, kita bagi persentasenya. Secara minimal 75% untuk sarana prasarana fisik, minimal 15% untuk sarana pemberdayaan, kemudian 10% maksimal Pak untuk biaya operasional. Oke, baik. Ini kan dananya tadi sudah ada gitu istilahnya nanti ya, nanti dananya disediakan. Kemudian nanti ada perencanaan tadi Pak ya, ada perencanaan. Lalu kalau dari teknisnya nanti Pak Julpan, apakah nanti yang mengerjakan ini seperti yang kalau dana desa itu kan masyarakatnya sendiri di desa situ. Nah, apakah nanti kelurahan juga seperti itu atau ada terserah lah, pokoknya ini ada uang sekian silakan dikerjakan sama siapa gitu. Gimana, baik, Pak? yang jelas ada aturan Pak di dalam pelaksanaan kita memakai tipe swakelola, tipe 3 dan 4. Maksudnya? Itu maksudnya adalah masyarakat yang mengerjakan. Jadi ada kelompok masyarakat yang tentunya nanti di SK-kan oleh Pak Lurah yang akan mengerjakan kegiatan itu. Nah, prosedur swakelola itu yang nantinya sebagai patokan dalam proses pelaksanaannya, yaitu sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, jadi panduannya sudah ada. Oh, jadi sudah ada panduannya. Sudah ada ya? panduan untuk pelaksanaannya. Oke, baik. Dan Pak Syara ini sudah ada juga Pak melihat tentang itu tadi? Ya, kami ini hanya menyiapkan OMS yang ada di tempat akan kami benahi. Ya syukur alhamdulillah kan bagi kami di kelurahan kami ini ada beberapa OMS yang bisa akan melaksanakan ini. Di antaranya mungkin ada BKM, Badan Swadaya Masyarakat, ini ada di bawahnya KSM. Nah, KSM ini nanti yang akan melaksanakan di samping OMS yang lain, mungkin ada LPM, ada kelompok tani, ada rukun yasinan. Nah, cuma OMS ini nanti akan kita lindungi dengan surat keputusan dari kelurahan agar mereka legal untuk melaksanakannya. Nanti mana masyarakat yang ingin bekerja silakan masuk kepada OMS yang itu tadi. Oke, baik. Kalau Bapak melihat dari potensi masyarakatnya sendiri ini bisa ya masyarakat ini mengerjakan ini Pak ya? Karena tim buat jalan tuh atau mungkin jembatan atau mungkin pelang dan lain-lain. Berpedoman pada periode sebelum-sebelumnya ini kan kebanyakan kalau ada kegiatan masuk desa, program masuk desa ini kami himbau kepada pelaksana khususnya kepada CP-CP agar bisa memanfaatkan warga kami khususnya tenaga mungkin dalam pembuatan jalan segala macam. Karena kalau kita tidak melibatkan warga setempat, otomatis keberlangsungan kegiatan itu akan terhambat. Maka warga ini pun artinya itu pun bukan asal-asalannya. Mungkin mereka sudah terdidik terlatih dengan adanya kegiatan pembuatan ini tadi yang dari perkim dari kota pembuatan jalan-jalan kan mereka sudah tenaga terlatih. Artinya itu untuk BKM ini mereka sudah siap Pak, sudah siap. Oke, baik. Nah nih Pak Julpan, ini kan ibaratnya ini kita nanti belum jadi hasilnya, tapi masyarakatnya sudah sudah ikut membantu nih gitunya, mereka punya bisa melatih skill mereka nih ibaratnya membangun jalan dan lain. Kalau dari Pak Julpan gimana Pak tanggapan Bapak nanti dengan setelah adanya dana kelurahan ini Pak, manfaatnya bagi masyarakat di kelurahan tersebut Pak? Baik, terima kasih. Seperti disampaikan oleh Lurah tadi, kelurahan dibantu oleh kecamatan untuk mempersiapkan organisasi masyarakat setempat atau OMS. Nah, itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang nantinya mendapat rekomendasi dari Pak Lurah untuk melaksanakan kegiatan itu. Namun dari segi perencanaan pun di kelurahan sudah kita bantu untuk merencanakan dengan tepat. Misalnya ada jalan lingkungan, nah berapa anggarannya yang diperlukan. Jangan sampai nantinya membuat rancangan anggaran belanja itu terlalu lebih atau terlalu kurang. Nah, justru itu nanti ada pendampingan dari konsultan perencana, nanti termasuk dinas lisensi ya itu. Pendampingan itu dari mana Pak? Kelurahan bisa untuk menyiapkan anggaran itu. Oh gitu. Termasuk juga nanti pendampingan dari dinas instansi terkait juga. Kami minta bantuan untuk membantu secara teknis dan membina di lapangan. Berarti tergantung pembangunan apa nanti dinasnya apa gitu ya, mungkin menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Oke, baik. Kalau dari Pak Yuzan Pak ada tambahan Pak? Terkait dengan apa sih sebenarnya manfaat yang diharapkan dari pemerintah mungkin untuk dengan adanya dana kelurahan ini Pak bagi masyarakat kelurahan? Oke, itu semacam harapan aja ya, harapan bahwa dengan adanya alokasi dana kelurahan seperti disebut Pak Lurah tadi ADK, itu paling tidak menutupi masalah-masalah program pembangunan yang selama ini
tidak terakomodir dalam APBD yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Misalnya Dinas PU tidak mampu melaksanakan, belum tersentuh oleh Dinas PU, belum tersentuh oleh Dinas Perkim, maka ADK itulah yang nanti akan mengakomodir, menutupi program-program pembangunan sarana prasarana di kelurahan, termasuk pemberdayaan masyarakat. Itu harapan yang pertama. Nah, harapan yang kedua tentu saja bahwa dengan ADK alokasi dana kelurahan ini yang diperuntukkan bagi pembiayaan pelayanan sosial dasar, kemudian pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat secara keseluruhan, mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kelurahan. Itu harapan-harapan yang tentu saja dari semua stakeholder yang terkait, terutama oleh pemerintah pusat. Sekira demikian. Oke, baik, kita jeda lagi Pak ya. Ini yang terakhir nih, terakhir. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Baik Pak Zulfan, tadi ini sebenarnya dari awal tadi sebenarnya ada yang mengganjal di pikiran saya yang ingin saya tanyakan gitu. Karena perbandingan saya kan dengan dana desa nih kebetulan. Jadi kalau di dana kelurahan ini Pak, kan kalau untuk dana desa kan mereka nanti membangun secara swadaya tadi Pak ya, terus mereka mau bangun apa nih yang langsung dibangun gitu kan biasanya kan. Kalau dari dana kelurahan ini tadi Pak seperti apa Pak? Apalagi mengingat tadi Bapak ada menyampaikan bahwa harus ada persetujuan terus dengan SKPD terkait dan juga supaya tidak tumpang tindih pekerjaan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, yang jelas di kelurahan pada saat dia merencanakan kegiatan itu, dia harus pastikan dulu yang pertama lokasi kegiatannya steril. Maksudnya steril Pak? Steril itu begini, harus jelas misalnya mengerjakan jalan. Nah, jalan itu apakah milik siapa terus jelas. Nah, sebab ini penting dalam artian jangan sampai nantinya membangun sesuatu itu di area yang tidak jelas. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus dikoordinasikan atau mendapat rekomendasi dari SKPD terkait? Itu untuk menghindari tadi tumpang tindihnya kegiatan. Dan kemudian juga untuk memudahkan rekapitulasi aset. Nah, misalnya punyanya PUPR atau punyanya Perkim atau punya Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan. Nah, semua ini harus didapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Dan kemudian juga pada saat perencanaannya sudah mendapatkan rekomendasi, nanti kelurahan mengusulkan kembali ke dinas ke Bapeda. Nah, jadi eksekutor untuk perencanaan adalah berada di Bapeda. Setelah Bapeda menentukan eksekusinya dalam perencanaan, terus Bapeda nanti bersurat kepada Dinas Keuangan untuk diminta penganggarannya. Untuk pencairannya Pak ya? Penganggarannya Pak. Penganggarannya sebab nanti kan di Dinas Keuangan nanti akan melaksanakan eksistensi terbatas di dalam rangka dia membuat dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Dia nanti kan melengket di DPA-nya kecamatan. Jadi boleh saya sedikit mengulangi lagi Pak. Jadi begitu dari kelurahan ingin membangun, katakan membangun jalan seperti itu, kemudian bagaimana mereka ingin membangun jalan, mereka harus datang dulu mungkin katakan ke Dinas PUPR seperti itu. Terus misalnya dari Dinas PUPR tadi mengatakan bahwa ini ACC seperti itu, ini boleh dibangun seperti itu, lalu harus melanjutkan ke Bapeda tadi ya? Nanti nanti kan dinas instansi terkait nanti memberikan surat rekomendasi, bahwa kegiatan itu silahkan dilaksanakan. Nah, nanti dia berbagi kewenangan lah. Jangan sampai ya tadi menghindari hal-hal terlapisnya kegiatan. Begitu Pak. Nanti kan ini kan sudah ada dana, mereka kan punya dana sendiri Pak ya untuk membangun. Begitu juga kalau biasanya kan SKPD tadi yang sebelumnya kan SKPD yang membangunkan seperti itu ya. Nanti yang mana nih yang jadi prioritas ini? Maksudnya apakah nanti SKPD itu tetap menjadi yang prioritas dalam membangun seperti itu, atau beralih dari yang dana kelurahan ini yang prioritas membangun dan SKPD itu hanya menambahkan saja Pak?
Baik Pak, jadi untuk dana kelurahan ini memang kita harapkan dia melaksanakan kegiatan itu tidak padat modal, dalam artian anggarannya yang kecil-kecil aja, kemudian tidak padat teknologi. Dalam artian kita berharap itu bisa dilakukan secara swadaya ataupun padat karya lah, menggunakan tenaga-tenaga yang teknologinya sederhana, misalnya tenaga manual, misalnya dengan cangkul, atau alat-alat yang mudah lah, yang sangat sederhana. Jadi dia tidak padat teknologi. Oke, tidak padat teknologi ya, berarti memang murni dari masyarakatnya tadi Pak ya. Oke, baik. Kalau dari Pak Yuzan Pak ada tambahan Pak terkait dengan tadi anggaran tadi sempat disebut. Jadi begini, saya ketinggalan tadi. Kewajiban yang juga harus diperhatikan oleh Pak Asisten men-share ke bawah nanti dengan Pak Camat dan Lurah adalah dokumen pelaksanaan anggaran, DPA. Tanpa ada itu, kayak apapun bentuk perancangan itu muluknya, tanpa diakomodir dalam DPA yang dibuat oleh kecamatan, karena kan kelurahan tadi merupakan menyatu dalam SKPD kecamatan. DPA itu harus dibuat dan itu harus disahkan. Kalau tidak ada itu nonsen semuanya. Saya kira begitu. Oke, itu berapa lama biasanya Pak sebelum sebelum makanya tahap-tahap sekarang mereka sudah buat itu DPA itu dengan kecamatan. Saya kira begitu. Oke, baik Pak. Saya mau minta tanggapannya nih. Gimana Pak? Pak Lurah tanggapannya Pak dengan persyaratan-persyaratan seperti itu? Apakah membebani atau seperti apa? Begitu kami sudah dapatkan petunjuk-petunjuk secara tersurat, kami akan melaksanakan musrenbang kelurahan khusus membahas dana Adika ini. Nah, kemungkinan usulan program itu akan kami konsultasikan mungkin ke Perkim atau ke PUPR sesuai dengan usulan programnya. Nah, sesudah itu ada mendapat ACC atau tidak, artinya kalau tidak akan kami perbaiki untuk diterima kembali. Setelah itu di PUPR selesai, kami akan ke Bapeda. Kalau pada ACC, nah kami akan membuatkan DPA-nya untuk mendapatkan asistensi lanjut dari keuangan. Oke. Kalau untuk dalam proses peranya tadi Pak, itu menurut Bapak gimana Pak? Apakah ribet Pak, susah atau gimana Pak? Ya, karena perdana nih ya, perdana ya. Susah enggak, artinya tuh berhubungan kebijakan di atas tetap kita laksanakan berupaya sebaik-baiknya dengan pedoman tadi, acuan-acuan yang diberikan oleh tingkat pihak atas kepada kami, agar kami berjalan tidak lepas pada rel gitu Pak. Oke, baik. Nih ada saya penasaran juga nih Pak, kan nanti ini perdana nih ya. Tadi kan sudah dibagi, mungkin kalau dari Pak Zulon sudah menyampaikan 70% pembangunan, ya kan berapa? 75%, sorry 75% pembangunan, terus ada yang berapa? Pemberdayaan. Ada pemberdayaan masyarakat dan juga tadi ada apa? Biaya operasional. Ya, biaya operasional. Artinya fokusnya bisa dikatakan 75% ini pembangunan seperti itu. Kalau di tempat Bapak, kalau saya boleh tahu kira-kira apa yang ingin dibangun Pak perdana nih? Kalau berdasarkan dari mungkin sudah ada sampai masukan dari masyarakat Pak. Kemarin gini, hasil musrenbang tersebut ini kan ada hal-hal yang sangat mendesak. Yang ini. Nah, kemarin yang sangat mendesak ini yang kemungkinan tidak terbiayai dengan APBN, APBD 1, APBD 2, kami silahkan kegiatan-kegiatan sangat mendesak dianggarkan melewat dana Adika. Artinya itu kegiatan misalnya ada usulan 37 item. Nah, mungkin item-item mana yang tidak mungkin dilaksanakan oleh APBD 2, APBD 1. Artinya itu ayo cukup dengan dana Adika aja. Nah, itu ada bayangan maaf kalau seperti itu kemarin, dana yang kemungkinan tidak tersentuh oleh APBD 1, APBD 2, ayo kita musyawarahkan kembali tingkat RT masing-masing. Nah, kemarin kami waktu seminggu, artinya itu serpihan musyawarah di tingkat RT, kami sambil menunggu juklak-juknis secara tersuratnya dari pemerintah. Kalau ini sudah clear, persiapan ini sudah ada, baru kami akan melaksanakan musyawarah kelurahan. Nah, itu nanti hasilnya ya tadi hasilnya itu berupa perencanaan akan kami konsultasikan ke SKP yang bersangkutan, setuju kami ke Bapeda untuk persetujuan, baru kami membuatkan DPA-nya. Oke, baik. Ini Pak Zulfan, tadi kan sempat juga sih dikatakan beliau, saya ingat banget yang di awal-awal tadi bahwa kalau dibandingkan dengan dana desa mungkin masih jauh tertinggal gitu Pak ya, kata beliau. Artinya itu masih sedikit tuh kalau saya bilang nih. Nanti Pak, apakah karena dana tadi kan sedikit Pak ya, terus juga saya menyinggung tadi di awal perbincangan kita tadi bahwa nanti ada masih harus koordinasi dengan SKPD terkait, berarti nggak menutup kemungkinan bahwa SKPD yang lain ini masih bisa membantu kan Pak ya untuk pembangunan di kelurahan-kelurahan ini. Misalnya ingin bangun jalan, berarti misalnya berdiskusi nih, katakan Pak Syahrani berdiskusi misalnya ke Dinas PU gitu, Pak kami ingin membangun jalan, misalnya itu sudah saya urusin misalnya seperti itu, berarti Dinas PU aja gitu yang membangun atau gimana Pak? Baik, yang seperti kita sampaikan tadi bahwa kegiatan ini tidak padat modal, dan tidak padat teknologi.
Nah, dalam artian ada kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana yang belum tersentuh oleh SKPD terkait. Nah, misalnya pembuatan pemeliharaan jalan lingkungan. Silahkan aja Pak Lurah, misalnya ada perbaikan-perbaikan, tapi yang perlu kita ingatkan tetap mendapat rekomendasi dari SKPD terkait. Begitu. Artinya yang mungkin yang pembangunan yang sederhana tuh yang istilahnya sederhana ya Pak aja. ya, yang sederhana. Kalau yang berat-berat Yang jangan berat-berat ya Pak. tanggung jawab kabupaten. Itu dia kabupaten tuh. Oke. Baik, Pak Zulfan, ini mungkin karena kita sudah berada di penghujung acara, ini mungkin saya ingin meminta harapan apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada masyarakat kelurahan Pak terkait dengan keberadaan dana ini dan juga untuk manfaatnya bagi masyarakat kelurahan itu sendiri Pak. Baik, kami sangat berharap agar dana ini dapat direncanakan dengan sangat bagus dan diusahakan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Paling tidak dapat membantu masyarakat kita dalam mempercepat pembangunan yang berada di wilayah kelurahan. Begitu Pak. Oke, baik. Kalau Pak Yuzan Pak ada yang mau sampaikan Pak? Oke, ini guyonan aja. Closing statement itu. Artinya dengan adanya dana kelurahan ini yang selama ini ada dalam tanda kutip kecemburuan sosial kepada desa ini tidak akan terjadi lagi. Ini angin segar bagi kelurahan bahwa masyarakat kota juga dapat perhatian dari pemerintah. Saya kira begitu. Oke, baik, terima kasih. Kalau Pak Syara ini Pak ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin ke masyarakatnya atau ke kelurahan lain? Kami berharap juga kepada masyarakat dengan adanya dana ini jangan menjadikan semacam keributan lah. Yang dulunya yang dulunya kita tidak menerima dana-dana, aman aja kampung kita, kita aman-aman aja. Begitu diberikan anggaran dana, terus timbul masalah. Nah, kami berharap ini artinya tuh jangan dipermasalahkan masalah ini. Artinya kita akan tetap melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan jalur yang ada. Nah, mudah-mudahan ke depannya pemerintahnya semakin memberikan dana-dana yang mungkin nanti sampai berimbang lah dengan dana ADD Pak. Gitu, Pak. Oke, jangan sampai terjadi chaos Pak ya di masyarakat ya terkait tiba-tiba ada dana. Oh iya itu Pak. Oke, tapi kira-kira aman aja Pak ya? Kalau Aman nanti insyaallah Pak ya, Pak, insyaallah ya. Oke. Kita melakukan dengan persuasif aja Pak, tidak ada. Kalau ada masalah kita persuasif aja enggak. Oke, baik. Ya, pemirsa itu tadi mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Yuzan yang sudah berkenan hadir, Pak Zulfan Nur yang sudah hadir, dan juga Pak Lurah, Pak Syahrani yang ini saya tahu banget ini di hari Senin itu biasanya sibuk-sibuknya beliau-beliau ini gitu loh, dan beliau bersedia meluangkan waktu untuk hadir di acara Tabalong Dialog demi untuk menyampaikan sosialisasi ini gitu ke masyarakat. Nah, jadi saya berharap sekali mudah-mudahan ini bukan yang pertama itu Pak ya, tapi dan terakhir, tapi seterusnya Pak ya. Kita bakal kalau memang ada sosialisasi apa, silakan Pak hadir di acara Tabalong Dialog. Oke, baik. Pemirsa, saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Zulfan, terima kasih Pak Syahrani.